Assalamualaikum. Bagaimana apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Sehat rohani, sehat rohani. Ya, bagus ya, masih ingat seperti pertemuan sebelumnya. Jadi sebelum memulai kegiatan layanan bimbing pasika pada hari ini, lebih baiknya kita berdoa agar kegiatan layanan yang kita lakukan ini dapat berjalan sebagaimana mestinya dan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi untuk ketua kelas silakan untuk dipimpin doanya kepada Ananda Adam. Saya persilakan. Kita berhubung ada akan dimulai, baiklah kita berdoa. Doa dimulai. Oke, jadi untuk mengetahui kondisi dan perasaan Ananda semua pada hari ini, Bapak cek dulu ya kehadiran. Untuk Adam, Adit, bagaimana kondisinya? Sehat? Sehat. Aidan mana? Ada dua. Kenapa nunduk Dan? Tahu Pak. Sehat? Benar Pak. Sudah jajan tadi di kantin? Sudah. Ya kan setelah istirahat ini kan, jadi enak ya. Oke. Ega mana? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Rafa? Ada. Kemudian Naira? Ada? Ya. Taskia ada? Ya, semuanya ada ya. Cindy ada? Mana? Ya. Veronica? Ini Bapak acak saja manggilnya ya, biar siap-siap, biar fokus. Veronica mana tadi? Ada ya ini. Kenapa pelan sekali? Sehat? Sehat ya. Gak ada masalah? Bagus. Kita harus banyak senyum biar bahagia ya. Kalau kata teman saya itu, teman Bapak, jangan lupa Senyum. benar, tapi yang paling penting jangan lupa bahagia. Iya. Karena bahagia itu adalah sumber yang kita cari. Mau kamu cari uang, mau kamu cari nilai, mau cari cita-cita, tujuannya adalah untuk bahagia. Iya. Oke, saya lanjutkan. Si Ayu ada? Mana Ayu? Ada. Rusita ada? Ada. Dava ada? Oke. Pandu? Liza? Ya, ada semua ya. Novita? Sebelahnya ya. Cynthia ada? Ada juga. Vanessa? Ya, Ica ya. Teman memanggilnya Liza. Sudah ada. Novita sudah. Cynthia mana? Sudah ada. Alisa? Alisa. Amira? Ada juga. Aziz? Ada juga. Kurnia? Ya. Lulu? Ada. Nabila? Ada. Maura? Ada. Zahra? Ada sini. Anggun? Iril? Ada. Fatma? Ines? Ada. Salva? Siapa yang belum dipanggil ini? Aku. Oh ini ada ya. Sehat? Sehat. Sehat. Oke, karena kondisinya sehat semua, semangat. Semangat? Semangat. Jadi kita biar lebih mencintai rasa nasionalisme, kita harus menyanyikan lagu kebangsaan sebelum memulai kegiatan layanan pada hari ini. Jadi Bapak sudah download. Ya, sebelumnya berdiri terlebih dahulu biar lebih tenang. Oke. Nah, siapa yang bisa jadi dirijen biasanya? Siapa? Cynthia. Yang mana? Ini dulu Cynthia. Ke depan. Dulu ya, tegak siap. Ya, lebih terasa. Coba sini saja. Nah, ada. Indonesia tanah airku, tanah
duduk kembali. Baik, jadi kita sudah menyanyi lagu Indonesia Raya agar rasa nasionalisme yang ada di diri kita terus meningkat. Bukan mengalir ya, meningkat. Jadi sebelum memulai, jadi kita ice breaking terlebih dahulu ya. Tahu ice breaking? Tahu. Pernah ice breaking? Pernah. Jadi ice breaking kali ini Bapak jelaskan dulu kalian tentang emosi ya ice breaking. Jadi pejam mata, semuanya pejam mata. Pejam mata dulu. Oke, sudah pejam. Kenapa Veronica? Mencet dulu, biar tenang. Sekarang tarik nafas dari hidung, perlahan tarik nafas. Lebih dalam, kurang fokus, harus fokus. Tarik nafas lagi dari hidung. Tahan dulu, buang orang dulu. Lebih dalam lagi. Stop. Nah, oke, jadi sekarang tarik nafas pelan-pelan dari hidung, lebih dalam lagi, tuh tahan di perut, tahan, hembuskan. Selanjutnya tarik lagi, nah, rasakan itu udara itu di atas kening, itu sepertinya ada cahaya putih. Seperti ada cahaya putih, bayangkan kalian di tempat yang nyaman atau tempat yang kalian rasakan sekarang di mana. Nah, sudah merasa nyaman, hembuskan lagi udara dari mulut sampai tenang. Bayangkan kondisi kalian saat ini. Sekarang bayangkan memang yang kalian rasa sejujur-jujurnya. Ekspresikan wajah kalian seperti yang kalian merasa saat ini. Apakah kalian lagi sedih? Apakah kalian lagi senang? Apakah kalian lagi kecewa? Tampilkan di wajah kalian. Nah, ayo, yang lagi suka dengan seseorang tunjukkan wajahnya. Nah, yang lagi senang, lagi happy, senyum-senyum tidak apa-apa. Terima kasih kepada Yang lagi jijik dengan seseorang, yang wajah jijiknya gimana? Ayo. Ya, beri tepuk tangannya. Yang wajah lucu gimana? Jadi terus ditampilkan, diwujudkan, ekspresikan, jangan ditahan, ekspresikan. Oke. Nah, jadi sekarang coba ekspresikan wajah lucu. Nah, matanya dibuka sekarang. Wajah lucu gimana? Lucu. Oke, gini. Mana lagi? Wajah sedih gimana? Nah, ada yang bisa. Nah, wajah sedih. Bagus. Wajah marah. Hai, coba lebih motot lagi. Oh, kurang sangat. Hai, nggak takut teman-teman. Wajah kesal. Ah, cemberut. Nah, lihat teman-teman, kalau cemberut gimana? Oh, ini ketawa ya, wajah happy. Wajah cemberut, gitu. Coba lihat. Nah, sekarang ada hadapan. Ya, kita hadapan dulu. Ya, tenang. Sekarang ada hadapan. Lihat. Nah, wajah senyum. Menyengir. Dingin. Nah, wajah ekspresi sedih. Siapa yang paling sedih? Wajah jijik. Ya, tetap. Nah, siapa yang mau lebih? Nah, wah, wajah kecewa. Ini sama wajahnya. Mau kecewa, mau sedih, mau marah. Ya, udah apa ya? Oke, tepuk tangan dulu. Jadi kegiatan ini kita mulai. Jadi kegiatan yang kita lakukan adalah kegiatan layanan bimbingan konseling keselamatan.
Nah, tujuan kegiatan ini untuk memberi informasi tentang bagaimana mengelola, memahami, mengidentifikasi tentang perasaan atau emosi yang sedang kita rasakan. Ya, rasakan pada hari ini. Jadi sejauh ini sudah tahu apa saja emosi. Seperti senang, Apalagi sedih, kecewa, kaget, kaget bisa juga. Suka lagi, malu bisa. Nah, apa lagi ada? Suka apa lagi? Bahagia. Sedih. Berapa banyak emosi itu sebenarnya? Setelah kita hitung. Jadi banyak. Nah, selama ini kita bilang kalau emosi itu apa? Oh, emosi ini lo jangan bawa emosi. Pernah kan? Jangan emosi baik. Kan kalau kita kan itu ya, kalau kita ini ya, jangan emosi yang apa maksudnya kayak lagi tuh biasanya? Cuma menandakan padahal emosi itu luas ya, banyak ya. Senyum, ya lucu tadi bisa. Lucu itu masuk ke senang ya, bahagia, happy. Terus sedih itu juga emosi. Jadi bahasanya jangan kayak itu lagi artinya sekarang. Kita kalau misalnya temannya sedih cukup bilang sedih ya, jangan. Terus kalau temannya marah ya bilang marah saja, jangan bilang emosinya. Jadi kalau emosian berarti waktu ketika itu emosinya banyak. Ya. Oke. Jadi ini ya, jadi emosi, jenis dan strategi pengelolaannya. Jadi kita harus tahu dulu pengertian emosi. Pengertian emosi itu adalah reaksi secara psikologis. Tahu psikologis? Tidak. Secara psikologis itu secara jiwa, perasaan. Jadi dari dalam diri. Dalam diri. Atau kamu pernah nggak rasanya senang dengan seorang tapi terasa di dalam diri? Pernah nggak kamu sedih tiba-tiba diomongin kamu langsung nyut, ya nyes gitu kan? Itu nggak secara reaksinya dari psikologis sih. Terus fisiologis yang muncul dengan respon terhadap sesuatu peristiwa pengalaman dan situasi tertentu. Fisiologis itu dengan fisik. Sekarang kan cuacanya panas nih, sudah jam 11. Coba kita keluar. Kalau kita keluar, apa yang kita rasakan? Akhirnya gerah. Nah itu emosi juga. Apa yang kita lakukan? Kesal, marah, apa lagi? Kipas. Bahan itu mau dingin. Nah, dengan gitu. Itu gerak, efek dari emosi yang timbul dari fisiologi. Nah, kemudian emosi mempengaruhi cara berpikir, berperilaku, dan berrelasi dengan orang lain. Oke, kembali lagi. Emosi itu adalah reaksi. Jadi emosi itu tidak bisa timbul dengan tiba-tiba. Misal kamu nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba kamu marah-marah. Itu tidak akan mungkin. Itu munculnya dari dalam diri atau dari luar. Nah, dari dalam diri itu bisa kamu kepikiran sesuatu, kamu membayangkan sesuatu. Nah, kamu bayang, waduh sudah segitu banyaknya hari Senin. Nah, ujung-ujung kesal. Anjir ada sekolah, anjing. Marah-marah deh. Ada kan kayak gitu. Jangan ya. Atau misalnya lagi dapat hadiah, tiba-tiba happy gitu kan. Nah, langsung happy kan ada. Misalnya tiba-tiba baca chat, diam-diam orang tiba-tiba ketawa-ketawa sendiri. Atau apa itu ketawa-ketawa sendiri? Padahal dia lagi baca chatan di HP. Ya. Itu dari luar semua. Jadi ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Ada penyebabnya ya. Kemudian mempengaruhi cara berpikir. Kalau emosimu itu bagus, itu mempengaruhi cara berpikirmu. Kalau kamu marah-marah, berarti nggak stabil cara berpikir. Nanti proses belajarnya juga terganggu.
Tapi kalau orang itu happy bawaannya, kamu dari rumah happy, senang. Coba yang dari rumah tadi senang dan happy siapa? Sekolah. Nah, kamu datang ke sekolah tuh, sekolah hari ini semangat mandi, bersih, berpaku, ngaca dulu, gitu kan, ngeting, rapi. Datang ke sekolah tuh enjoy. Nah, ke sekolah juga belajarnya, akhirnya berpikirnya semangat. Tapi kalau yang misalnya emosinya lagi sedih di dalam, ke sekolah juga senang. Malam tadi aku main game terus, pikir-pikir. Malam tadi aku belum bayar utang kawan, pikir-pikir. Apa yang harus kita lakukan gitu kan? Terus berinteraksi pun disenggolin, ditegur. Apa kamu nanya-nanya? Kenapa nanya-nanya? Pernah ya? Pernah. Siapa yang pernah itu? Ada yang kasih contoh cukup. Siapa apa? Ayo. Apa itu? Marah. Karena apa kamu marah waktu itu? Kalau main game. Jadi ke sekolah. Senggol lagi nak marah-marah ya. Ada lagi yang lain? Masalah yang lain happy, misal gara-gara sesuatu yang senang tiba-tiba yuk traktir deh kamu. Ada yang mau traktir teman gitu kan? Itu karena pengaruh. Jadi interaksi dengan orang juga baik ya. Nah, ini jenis-jenis emosi. Emosi dasar itu ada Sedih, takut, marah, jijik, terkejut. Misal, pernah nggak kalian diminta oleh guru mata pelajaran, misal guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, ke depan? Takut. Siapa yang takut? Disuruh maju ke depan. Yang pernah takut disuruh maju ke depan, angkat tangan. Nah, enggak, kamu enggak pernah takut kalau disuruh maju ke depan. Kalau udah takut, kamu pernah takut, Ril? Nah, itu emosi sebenarnya, normal ya. Jadi kita takut itu normal, jadi nggak masalah. Jijik, pernah kamu jijik? Pernah. Lihat apa besoknya? Bijak tai. Apa lagi? Ya benar, bijak tai itu jijik. Ya, bijak apa lagi? WC jijik. Ya jijik. Kamu nggak siram kencing. Ada lagi yang jijik. Oh, kamu nih hewan yang ditakuti jijik. Fobia. Contohnya apa? Bekicot. Nah, jijik dengan bekicot. Ada lagi? Lihat apa? Musuh. Lihat musuh jijik di mana maksudnya? Oh, ada musuh. Aduh, jangan ya. Terkejut, emosi terkejut. Pernah terkejut? Dikagetin, Pak. Dikaget. Kapan kamu terkejut? Kemarin. Terakhir. Kalau Bapak terakhir 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu, jadi Bapak di ruangan lab Pak, lagi main laptop, fokus. Tiba-tiba, itu agak sore kan, Bapak lagi mengerjakan tugas. Bu Ari udah pulang, dia dari sana. Tiba-tiba nongol, Bu langsung loncat gitu. Ya, itu biasanya respon kaget itu kan. Aduh, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya responnya biasa aneh-aneh. Yang penting respon kagetnya jangan ngomong kotor. Ya. Kemudian emosi yang kompleks, rasa bersalah itu banyak ya. Rasa bersalah itu ada banyak campuran. Dari emosi dasar ini, jadi ini bulat kompleks. Rasa bersalah, misal senang, sedih, takut, marah itu bercampur. Malu juga dia ada sedihnya, takut. Kemudian kalau senang enggak, kalau bangga itu ada senang, ada terkejut. Ya misal mendapat ranking 1 jadi cinta. Nah, emosi cinta itu juga campuran dia dari dasar. Kemudian cemburu. Cemburu itu bisa timbul jijik bisa dengan seseorang yang lain. Kemudian marah juga bisa, takut juga bisa, senang juga bisa. Jadi itu jenis emosi. Nah, dampaknya. Dampak dari emosi yang ada itu ada 2. Apa itu? Positif dan dan negatif. Positifnya memotivasi. Gimana maksudnya? Memotivasi, memberi dorongan. Misal, kalau kamu seperti yang tadi contohkan, kalau kamu senang, kamu semangat untuk belajar.
Kemudian mempererat hubungan sosial. Kalau sama-sama positif, akurat terang. Satu positif, satu negatif, akhirnya betul. Jadi bagaimana caranya menularkan emosi positif. Kemudian meningkatkan kreativitas. Jadi kreativitas bisa meningkat. Kalau orang yang happy, bahagia gitu, lebih cepat meningkat ya. Apa tadi jenis emosi dasar? Ada 5. Senang, Sedih, takut, marah, sedih, terkejut. Urutannya 1, senang, 2, sedih, 3, marah, 4, 5, ya itu emosi dasar ya. Nah kalau nanti ada coba kalian kalau sampai di rumah untuk memahami itu lebih dalam, bisa kamu suka nonton kartun, cari kartun judulnya Inside Out tahun 2016. Nah itu tentang emosi, itu film tentang emosi 5 kan karakternya. Oh pernah nonton? Bagus. Siapa yang sudah pernah nonton? Bagus, ada 1, 2, 3 ya. 4 orang ya. Yang lain belum nonton, coba nanti nonton tentang film kartun Inside Out. Itu film bagus tentang bagaimana cara mengolah emosi ya. Jadi kalau kalian itu salah tempat, nanti emosi kalian yang di kepala itu berdebar. Kemudian, dampak secara negatif, stres. Stres itu nanti akhirnya kamu gak mau ngapa-ngapain, galau, konflik, bisa belagu, bisa bentrokan, bisa saling gak tegur, bisa gak berteman, bisa jadi timbul bully ya. Terus menurunkan konsentrasi, fokus kalian lebih lemah ya. Jadi mau belajar, kecewa sih, akhirnya cuma curhat main HP ya. Ini cara mengatasi emosi-emosi negatif yang mengalami. Ini beberapa contoh. Nanti Bapak minta kalian tuliskan beberapa contoh strategi yang lain ya. Beberapa strategi dalam mengolah emosi. 1, mengenali emosi diri sendiri. Kalian harus paham. Coba. Sekarang apa yang kamu rasakan? Fatma, senang. Senang semua hari ini? Senang. Jujur. Ada yang lain? Yang kalian pikirkan selain senang? Senang kan proses belajar ini senang. Sebenarnya di diri kalian ada yang gelisah nggak? Ada. Kenapa? Biasanya tugas numpuk Pak. Tugas numpuk. Itu bisa jadi tugas numpuk. Itu akhirnya buat kalian gelisah ya. Gelisah itu masih emosi loh. Timbulnya kan kesal tadi. Tapi itu bisa dilakukan dengan apa? Kita kenal dulu. Mengatur pernapasan seperti yang kita lakukan tadi. Ada nafas, tahan. Ada nafas, tahan. Terus berpikir positif. Kenapa harus banyak tugas? Biar kita aktif. Siapa yang belajar terus di rumah? Belajar terus, bagus. Siapa lagi? Ada yang lain? Kalian nggak belajar di rumah? Jam berapa kalau belajar? Jam 8 maghrib. Ada yang lain? Jam 7. Ada yang lain? 9. Yang lain? Yang subuh ada? Yo kelaparan ya. Kemudian mengalihkan energi ke kegiatan produktif. Nah contohnya gimana? Kalau kamu lagi marah-marah ya bagus biar produktif gimana? Sholat Pak. Sholat itu ibadah bukan kegiatan produktif. Mencari tempat tenang. Kurang tepat. Jalan-jalan. Main game ngomong. Yang lain jalan-jalan oke. Olahraga itu kan contohnya lah ya. Jadi bisa main voli lah atau main bola kaki lah, berenang ya. Kalau lagi marah, janganlah kena olahraga lain, kesal, kan lagi kesal, lagi kecewa, sudah pergi deh. Ada yang lebih dekat dari rumah kita bisa. Apa kegiatan produktif? Bisa nggak mungkin kalau malam-malam kamu nak lari misalkan. Tidur, misalnya nyuci piring, misalkan. Aku marah lah, cuci piring lain. Iya lah.
Positif nggak? Positif. Atau wah pakai nasi tumpuk, aku marah, kemudian kena ganti baju malam ini. Tidak apa-apa itu. Itu lebih positif daripada kamu marah. Iya kan? Ngaji boleh, manusia ngaji boleh. Itu sangat bagus marah. Terus mengungkapkan emosi secara sehat. Jadi kalau kamu marah atau benci atau takut atau jijik, itu kamu misal dengan seseorang atau dengan siapa, itu kamu ngomongnya baik-baik. Kalau marah itu jangan langsung ngajak ribut, ajak berlaku misal. Nih seperti Rafa tadi, waktu itu kamu mau berkelahi ya. Harusnya bagaimana yang tepat? Misal kamu ini lagi kesal, tiba-tiba ditegur, senggol, marah. Harusnya apa yang kamu lakukan? Diam itu kan juga mengungkapkan emosi, diungkapkan. Gimana caranya? Ya ada. Boleh ya, jangan ganggu dulu lagi nggak mood. Boleh. Ada lagi? Kalau kamu lagi marah cukup, pikirkan dulu. Kalau kamu lagi marah, cara ngomong. Jangan ngomong diam. Respon. Tidak merespon caranya. Kalau pengungkapannya tidak merespon. Kalau misalnya emosinya begitu positif, kamu ungkapkan dengan sehat mana? Biar orang itu menerima. Nah, misal kamu lagi suka Bercerita lah. Hah? Bercerita. Cerita, oke bagus ya. Nah, kemudian strateginya mencari dukungan sosial. Kalau kalian, apa tadi Ustaz? Curhat saja Nah, dukungan sosial itu cari teman. Kalau kamu lagi gelisah, lagi galau, lagi cemburu, tadi kan yang kamu tadi yang merasa bersalah, itu kan emosi yang kompleks. Itu kamu cari dukungan sosial. Kalau di rumah dengan siapa? Orang tua, dengan mama, dengan adik dan kakak. Kalau di sekolah dengan teman, guru, sahabat. Di BK bisa konsultan, konseling ya, bisa konseling. Ya gitu. Tapi ini hanya kita tetap aja ada batas-batas tertentu. Di BK memang ada. Tapi yang juga bagus dengan lebih baik dengan orang tua, dengan guru BK atau teman sejak teman sebaya ya seumuran. Siapa sahabat? Nabi. Ya, biasanya suka dua-duanya. Jadi itu cara kita untuk meredakan. Untuk lagi galau misalnya, dapat nilai kecil, ada targetnya 90 ya damnya. Ya Aidan, berapa targetnya besar? Ternyata dapat nilai 60. Jadi kita cerita dulu dengan Bu, kawan Pak, apa nih target aku sudah tercapai. Nanti akan diarahkan. Oke. Nah ini kesimpulannya, emosi adalah bagian penting dari kehidupan manusia. Karena itu bagian dari perasaan. Kalau nggak punya emosi lagi, berarti orangnya mati rasa. Jadi disebut psikopat. Nah, psikopat itu artinya penyakit sosial. Jadi dia orang yang nggak punya emosi itu nggak punya rasa sama sekali. Dipukul dia nggak apa-apa, dibenci dia nggak apa-apa, kita ketawa dia diam, itu orang yang tidak punya emosi lagi. Itu berbahaya. Itu sudah kena penyakit sosial, penyakit jiwaan. Jadi psikopat yang penyakit jiwaan, juga sosiopat penyakit sosial. Ini yang terkena itu. Kemudian terdapat emosi dasar dan emosi kompleks yang tadi kita bahas. Kemudian emosi dapat berdampak positif dan juga negatif. Apa tadi yang negatif? Bisa menimbulkan konflik, Stres, menghambat menurunkan konsentrasi. konsentrasi, bagus. Pengelolaan emosi diperlukan untuk kesejahteraan diri dan hubungan Kalau kita mengelolanya dengan baik, adik kita bersahabat, makin akrab, dengan teman makin baik ya. Oke, selanjutnya Bapak akan memutarkan video pendek ya tentang animasi kartun. Nah ini sebelum diputar, nah ini sudah dapat tulis kelompoknya masih kayak kemarin ini ya. Ini kelompok 1 kayak
sebelumnya kelompok 2, 3, 4. Mana kelompok 5? Kelompok 5. Ya, kelompok 1 ini mana? Kadangan dulu. 1, kelompok 2, kadangan. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Jadi 5 kelompok. Ini ada film animasi pendek ya. Jadi tonton bagus-bagus. Di jembatan. Nanti diskusikan teman-teman apa arti dari animasi ini. Apa ini namanya? Rakun. Oh. Udah jatuh dia. Karena dia mengalah, Pak. Sama dan Nanti silakan didiskusikan dengan kelompok masing-masing ya. Nanti bisa dikumpulkan Bapak. Oke. Oke, jadi selain itu ini ada kertas tentang studi kasus. Jadi nanti kelompoknya silakan mendekat mejanya setelah Bapak lakukan ini. Ini tentang emosi, terus dua jadi ya, dua pembahasannya. Pembahasan tentang video ini dan yang ada di kertas ini. Pertanyaannya sudah ada di sini. Ini beda-beda ya, setiap kelompok beda ya. Jadi nanti presentasi masing-masing apa yang dilakukan. Nanti dibaca misal apa kasusnya dibaca, terus dipresentasikan. Ini dijawab. Silakan mendekat kelompoknya kalau sudah dapat presentasi. Ini acak ya. Silakan mendekat, kelompoknya mendekat. Perwakilan kelompoknya presentasi.
Ya, diskusikan 10 menit ya. 10 menit. Sekarang pukul 19.49. Berarti 12. Pas. 12.00. Karena kita pulang jam 13.10 ya, jadi biar nggak habis waktu. Ya, silakan didiskusikan video tadi dan ya, saya ulang-ulangi juga videonya sekalian biar bisa nonton kembali sambil diskusi ya. Ada yang bahas kertasnya tadi yang bahas kertas. Ada dua emosi, yaitu mengalah sama nggak mau mengalah. Ini yang binatang apa ini namanya? Besar, beruang, beruang yang bisa ya? Ini rusa, ini beruang. Apa ini? Ekspresi. Ya, silakan dibawa. Nanti bapaknya bagi. Lah, mana apa lagi? Bapaknya toko. Ya, ya boleh. Itu kita jawabnya tentang apa itu apa cuma yang tentang emosinya aja? Kesimpulannya. Tentang emosinya ada, kemudian bagaimana masalah yang di atas di sana, terus kalau kita apa yang disebab ke sana akhirnya dia bisa jatuh itu karena apa gitu. Semuanya analisis itu ya, dianalisis videonya. Ya, videonya dianalisis, diceritakan dari dampaknya, efeknya terjadi kayak dia bisa jatuh terus dia udah ngalat, apa terjadi, apa itu video. Kemudian itu kan ada kertas yang dari kasus itu juga dianalisis kayak gitu ya. Iya lah. Nah, ya. Jangan
Nomor 1 ya. Ya, 5 menit lagi ya. Dia terbiasa karena tinggal kembali. Dan bapak Boleh jauh jelas kayak video aku mau jelas. Saya kan ada yang dari mana hasilnya akan jelas gitu. Saya dimulai dari itu enggak ada. Ya mulai Ya, sambil relaksasi pikiran ya. Ya, ini. Ini lagi saja bisa ini. Lagi dia lebih dekat. Kalau dua ini juga kan. Kalau jauh dua ini dua ya. Oke, 1 menit lagi ya. Tiga.
Sudah ya? Coba. Sudah. Kita presentasi per kelompok masing-masing. 2 orang. 2 orang ya? 2 apa 1? 2. Berarti satunya yang menjelaskan tentang si apa tadi? Tentang kartunya ya, kartun. Yang kedua tentang kasus delivery ya. Presentasinya di mana? Maju apa di tempat? Berdiri ya, di tempat berdiri. Kelompok yang maju duluan, yang siapa maju duluan? Oke, silakan. Kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Nah, yang lain perhatikan. Ya dong. Assalamualaikum Perhatikan. warahmatullahi Kamu perhatikan yang satu. Kelompok 3. Kesimpulan kelompok kami dari video tadi adalah kelompok kami kesimpulan jadi orang jangan pernah marah-marah atau egois. Sebaiknya kita harus saling bekerjasama dan saling mengerti karena egois itu akan menghancurkan semuanya. Soal yang dikata berani merasa Berdiri ya, nanti kamu berdiri. Katanya berdua. Tugasnya ya, tugasnya. Jadi baca, total tugasnya dibaca. Apa strategi yang bisa dilakukan untuk menenangkan diri ketika marah? Menarik nafas secara perlahan dan mencoba untuk berpikir positif. Itu tadi dari tadi penjelasan dari Gimana? tadi jawaban dari kelompok kami. Oke, silakan ditanggapi. Kelompok mana yang ingin tanggapi dulu? Kelompok 2? Kelompok 5? Saya beri 2 kelompok untuk menanggapi. Dari kelompok 3. Kelompok 5 duluan. Apa boleh bisa diterangkan Yang mana? penjelasan dari kedua? Kenapa? Yang kedua apa yang pertama? Yang kedua, yang kedua. Rani merasa kesal ketika temannya Dika terus-menerus mengganggu saat guru sedang menjelaskan pelajaran. Akhirnya Rani membentak Dika dengan keras, sehingga suasana kelas menjadi tidak kondusif. Bagaimana seharusnya Rani mengelola emosinya? Seharusnya Rani menegur Dika secara baik-baik dan tidak membentak Dika. Yang kedua, apa strategi yang bisa dilakukan untuk menenangkan diri ketika marah? Menarik nafas secara perlahan dan mencoba untuk berpikir positif. Oke. Itu yang dijawab dari kelompok 3 ya. Oke, silakan responnya dari kelompok 2 dari video animasi yang dijelaskan dan ke kasus si Rani. Ya. Berdiri. Kesimpulan dari video itu tadi, apabila kita tidak menurunkan ego seperti beruang dan rusa tadi, akan menimbulkan konflik satu sama lain yang akhirnya tidak bisa memecahkan masalah, sehingga perselisihan antara beruang dan rusa membuat orang lain di sekitarnya pisah. Lebih baik jika kita saling membantu, contohnya seperti kelinci dan lagu tadi. Masalah terpecahkan, tidak ada perselisihan dan tidak menambah musuh. Oke. Untuk yang Raninya bagaimana tanggapannya? Setuju atau tidak dengan pendapat si kelompok 3? Ada cara lain?
sama. Nah, ya deh, oke, tanggapan kelompok lain. Pak, saya ingin menanggapi Kelompok 3. kelompok 3. Kalau kita sudah melakukan strategi tadi, tapi kita masih kesal kalau melihat orangnya, bagaimana strategi berikutnya? Nah, kan sudah kita ini kan sudah ditegur tadi kan cara katanya kan, sudah ditegur baik-baik. Nah, kemudian kita sudah apa itu, tapi masih kesal ya. Ya Pak. Apa sebenarnya yang gagal, yang kurang? Apa strategi berikutnya? Kurangnya Yuk berdiri jawab. Oke, ya silakan. Baiklah, saya akan menjawab tanggapan Aidan. Lebih baik kita menjauh dari tiga daripada kita marah-marah atau kesal. Oke, ada tambahan? Yang kelompok lain ada tambahan nggak? Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Jadi bagus dari pemaparan kelompok 3 dan juga dari studi kasus kelompok tirani memecah jika itu kalau misal itu sudah bagus ya sebenarnya. Pak, Ya, kalau semisal kalau kita kan tadi ngejauh kan Pak. Ah? Ini si siapa tadi? tidak lagi. Iya Pak. Merasa kayak dimusuhi gitu Pak. Gimana ya? Nah, jadi ada strategi yang bagus seperti yang disampaikan tadi. Kan itu di kelas kan tadi. Iya Pak. Nah, kita berkonsultasi. Ya ada dengan guru berkonsultasi. Nah, jadi diceritakan kenapa bisa itu terjadi. Kemudian ingat permasalahan itu timbul dari mana dulu? Apakah dikanya apa diri sendiri, Sirani? Ah, itu kan dari luar. Jadi kalau bukan dikanya yang bermasalah, dari kitanya, bagaimana kita merespon si Dika itu dengan baik gitu. Jadi cara biar kita gak bingung, kalau misalnya kita ketemu si Dika yang lain, kita konsultasi dengan yang lebih tua. Kalau di kelas itu ada guru, ya guru. Kalau ada orang tua, orang tua. Lebih baik kita berkonsultasi ya. Kalau memang kita belum sanggup ya meresponnya. Tapi kalau caranya kalau kita sudah sanggup, cara yang disampaikan oleh kelompok 3 itu sudah baik. Oke, kelompok mana lagi? Nah, gini saja. Karena kelompok 3 tadi berani maju duluan. Nah, saya beri kesempatan untuk kelompok 3 menunjuk kelompok lain. Kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Baiklah, kami dari kelompok 1. Dari video tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa jangan mementingkan diri sendiri, kita juga harus memikirkan perasaan orang lain. Karena bisa menimbulkan konflik dan berdampak kepada orang lain, seperti di video tadi. Di video tadi terdapat emosi egois. Satunya lagi. Perhatikan ya, kelompok lain perhatikan. Sekarang tugas kelompok yang belum memberi pendapat tadi kelompok apa ya? Emosi malu di depan umum. Andi diminta maju ke depan kelas untuk berpresentasi. Namun ia merasa malu karena takut salah bicara. Akhirnya ia bicara berbata-bata dan wajahnya memerah. Mengapa Andi merasa malu? Karena takut salah berbicara dan tidak terbiasa maju ke depan. Bagaimana Andi bisa melatih dirinya agar lebih percaya diri saat berbicara di depan umum? Harus sering berlatih berbicara di depan umum dan biasanya berlatih di depan kaca. Itu jadi si siapa namanya tadi? Andi. Nah, kalau kasus video kartunnya tadi hampir sama ya, jawabannya di kelompok 3. Oke, sudah bagus. Kemudian untuk yang kasusnya. Nah, Andi itu pemalu. Nah, dia punya rasa emosi malu. Jadi kalau maju depan umum itu malu. Jadi malu dia kalau depan. Akhirnya kalau terpaksa maju, mukanya memerah, takut. Ya akhirnya kan malu karena takut, grogi, karena tidak bisa. Kalau kata kelompok 1,
Latihan depan cermin, sering-sering biar berani ya. Kemudian tadinya. Setuju nggak? Oke. Gimana? Berdiri. Nama kelompok dulu. Perkenalkan dulu. Perkenalkan nama saya Indah Melati dari kelompok 5 yang belajar ingin bertanya. Semisal kalau ada latihan di depan kaca nih, tapi lebih grogi itu gimana? Iya. Misal ya, misal nih ya, kita udah latihan tuh di depan kaca, terus pas hari H maju masih malu, masih grogi, masih merah. Itu soalnya gimana? Oh. Selain Jadi kita harus menguasai suasana terlebih dahulu, melihat apa namanya itu, penonton dulu terlebih dahulu, lihat situasi dan kita berbicara perlahan-lahan agar kita terbiasa. Paham belum? Jadi kita harus menguasai situasi, kata si Aidan ya, menguasai lingkungan. Tapi ada nggak maunya ini itu? Ada nggak strategi lain untuk melatih biar kita tidak apalagi malu kalau misalnya di depan? Selain kita latihan depan kaca maksudnya. Ada nggak contoh lain? Menutup mata boleh. Gimana bisa? Kita menutup mata. Misal kita maju ke depan, nutup mata dulu. Maju dulu tapi menutup mata ya. Boleh. Misal maju ke depan. Menutup mata. Atau boleh dengan mau gini. Kita nggak lihat orangnya tapi kita ngomong baik. Kita ngomong saja ya. Atau kita akan menunduk. Itu strategi. Boleh. Ini ide. Bagaimana ini? Kalau misalnya kamu nggak biasa akan menjaga orang. Nah, kalau waktu masih SD dulu. Boleh. Penenangan diri, relaksasi. Sudah tenang baru maju. Tapi kalau waktu itu saya bapak-bapak ya pernah dikasih tahu oleh guru waktu SD katanya, anggap saja yang di depan itu botol-botol baris. Jadi nggak nganggap kayak ada orang dulu. Tapi akhirnya terbiasa lama-lama. Cuman itu ada efeknya nanti kita nggak bisa interaksi ya. Tapi lama-lama interaksi. Yang paling bagus adalah interaksi, relaksasi, terus latihan di depan kaca tadi, atau kita lihat dulu sementara, akhirnya lambat-lambat kita lihat orangnya. Oke, bagus. Selanjutnya kelompok berapa? Ya, jadi tadi sudah presentasi kelompok 1 ya. Sekarang kelompok berapa? Kelompok 1 tunjuk. Kelompok si Mana? itu. Kelompok ini. Kelompok siapa? Punya Ega itu Pak. Kelompok berapa? Kelompok berapa? Ega kelompok berapa Ega? Oke, kelompok 4, silakan. Siapa yang tampil? Ada di sini. Perkenalkan, nama saya Sumber Wiyadi. Saya mewakili kelompok 2 untuk membacakan kelompok 4 mewakili untuk membacakan kesimpulan dari video tadi. Dalam video tersebut kita bisa belajar bahwa kita harus saling mengalah atau saling membantu satu sama lain agar bisa saling menguntungkan dan tidak saling merugikan satu sama lain. Kita bisa belajar bahwa sifat egois, serakah, dan tidak ingin mengalah hanya ingin mengikuti keinginan diri sendiri tidak akan bisa menghasilkan hasil yang bagus, melainkan merugikan diri sendiri. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu kelompok 4. Selanjutnya, studi kasusnya. Baiklah, saya akan membacakan studi kasus kelompok 4. Emosi sedih karena kehilangan. Ani terlihat murung dan sedih karena hewan peliharaannya meninggal. Ia tidak mau bermain dengan teman-temannya dan lebih banyak diam di kelas. Pertanyaannya, bagaimana teman dan guru bisa membantu Ani mengelola kesedihannya, mengalihkan energi Ani ke kegiatan yang lebih produktif dan memberikan dukungan yang positif. Kedua, apa kegiatan positif yang bisa membantu Ani pulih dari rasa sedih, mengajaknya untuk pergi berjalan-jalan seperti berkeliling di sekitar sekolah dan pergi ke tempat yang lebih tenang. Oke, itu presentasi dari kelompok 4. Ya, silakan responnya kelompok 2. Saya mau merespon. Oh, ini duluan. Oke, silakan. Kelompok ini rajin ya merespon. Ada Saya 40 Kamila nilai Liza tinggi ya. Ariana dari kelompok 4 mau merespon. Bagaimana kalau Ani
mengingat hewan peliharaan yang mati tadi. Gimana? Yang meninggal tadi. Pas diajak jalan-jalan, teringat. Nah, Iya. bagaimana? Siapa yang pernah punya hewan peliharaan mati hewan peliharaannya sedih? Nah, gimana kalian itu? Nah, gimana kamu? Biar kamu happy lagi. Beli lagi. Beli Ya, lagi. kan? Oke, menangis. Sedang menangis apa yang kalian lakukan biar perasaan yang awalnya menangis sedih tadi bisa apa enjoy lagi, senang lagi. Nah, kamu ngapain waktu itu? Tidur guys. Tidur. Oke. Apa kamu? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Kamu Ril apa? Beli peliharaan. Pelihara bermain kan? Bermain. Kamu? Hewan mati waktu itu. Bermain apa? Bermain game. Nah, dia bermain game itu merupakan hewannya yang mati. Ada lagi hewan yang mati tadi siapa? Punya siapa? Punya udara. Kamu punya hewan peliharaan apa? Putra. Oh, merpati berudara. Terus mati. Ah, sedih tidak kamu? Gimana kamu menghilangkan kesedihan kamu waktu itu? Sekarang kan masih ingat, tapi nggak sedih lagi. Main bola. Apa yang dijawab oleh kelompok 2 tadi bahwasannya yang pertama tadi apa melakukan? Kegiatan lain. Bukan. Melakukan yang pertama tadi apa jawabannya? Mengalihkan energi Adi ke energi produktif. Produktif, bermain bola, bermain game, apa lagi tadi? Berolahraga. Kalau tidur takutnya ya boleh sebenarnya ya. Daripada kita marah-marah, sedih, enak tidur, lebih tenang. Cuma takutnya bangun-bangun tidur ngulang lagi. Nangis lagi. Tapi kan energinya nggak tersalurkan, tapi untuk tidur itu energi juga keluar loh. Ya bagus juga untuk tidur. Salah satu untuk menangkap masalah ini dengan istirahat yang cukup itu biar emosi kita stabil ya. Bagus ya. Oke. Selanjutnya kelompok berapa? Oh, kelompok 5 ya. Salam dulu dong. Kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Karyani dari kelompok 5. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4. Bagaimana jika Ani menolak ingin diajak jalan ke klinik sekolah? Lebih ingin merenung. Nah, bisa jadi kalau kondisinya Ani dia cuma ya nggak galak katanya main gitu. Atau dia tidak mau, kalau dia tidak mau diajak main bola gimana? Dia mau diajak ngobrol pastinya kan? Nah, dia jawab kan? Diajak ngobrol, dialihin perhatiannya. Nah gimana caranya? Menurut kalian? Ibaratnya kalau kata kelompok 5 diajak kegiatan yang produktif, main bola, jalan, dia tidak galak. Nah kalau menurut kelompok 1 yang mau membantu jawab dengan diajak ngobrol. Kalau dia nggak mau ngomong, Pasti ngomong kan, dia menolak itu kan ngomong. maksudnya nggak mau diajak ngobrol. Oh, dia mau diajak ngobrol dengan intens. Ada yang salah di aninya berarti kan? Kalau dia sudah mau semua. Oh, apa namanya? Istilahnya sekarang itu apa? Touch. Ah, itunya. Pistol disentuh. Pistol disentuh. Dipeluk. Ah, biasanya orang itu nggak mau dia dengar nasihat kamu, tapi kadang teman itu butuh peluk kamu ya, bisa jadi. Tapi temannya sama sesama jenis ya, cewek dengan cewek, cowok dengan cowok. Oke, selanjutnya presentasi kelompok berapa? Kelompok 4, silakan tunjuk. Kelompok 2, kelompok 5 terakhir ya. Ya, silakan. Emang kok bisa jadi ini? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 akan membahas tentang emosi senang dan
respon. Nah, lihat dulu. Ya, soalnya. Saat kelompok mereka memenangkan lomba kebersihan kelas, artinya bisa kelas kita ya, kelas 9A menang nih kebersihan kelas. Seluruh kelompok, artinya seluruh anggota kita ini semuanya senang. Nah, perasaan ini membuat kompak bekerja sama untuk kehidupannya. Jadi akhirnya karena menang tadi kelas ini kita ini kelas 9A kompak untuk memenangkan lomba berikutnya. Pertanyaannya, dampak positif dari emosi senang terhadap kerja kelompok. Emosi positifnya dari kerja kelompok yang kompak, apa yang terjadi? Kemudian bagaimana cara mempertahankan semangat positif dari kelas 9A misalnya. 9A menang nih, juara kebersihan kelas kemarin. Kemudian akhirnya kompak nih. Oh sudah, selanjutnya kita ada lomba lagi. Pas acara Sumpah Pemuda misalnya, atau Hari Pahlawan. Nah, untuk menjaga itu gimana? Menjaga biar kelas ini tetap positif, emosinya positif terus. Kalau dijawab kelompok ini tadi gimana caranya? Saling menghargai pendapat satu sama lain, tidak mementingkan diri sendiri kalau kata mereka. Nah, kalau lain, ayo ada respon lain? Biar kelas kalian tuh kompak selalu gitu. Biar rasa senang itu tetap terjaga. Ya, biar harmonis terus. Itu gimana caranya? Saling berkomunikasi kalau ada pendapat gitu Pak, satu sama lain. Berkomunikasi, kalau kata Aidan, berkomunikasi kalau ada pendapat. Berarti interaksinya terus terjaga. Gimana? Mana sih dia dong? Emosi senang terhadap kerjasama. 2. Bagaimana cara mempertahankan semangat positif dalam kelompok? Gak menang lagi kalian kalau nggak bisa menjaganya. Mari kau kompak misal itu. Kelas kalian kan kompak. Contohnya kelas kalian waktu itu. Menjaga kekompakan. Menjaga kekompakan. Kalau bagaimana caranya? Biar. Nah ini kelompok ini nah. Saling menghargai pendapat satu sama lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Ya emosi positif yang ini kita bahas. Tadi kan negatif. Nah ini positif. Emosi positif itu jangan sampai hilang. Harus ada terus dijaga. Jadi harus ditingkatkan. Misalnya kamu hari senang, ya harus senang terus. Jangan sampai hari sedihnya gitu. Bagaimana mempertahankan itu? Kalau hari ini senang kan tadi. Nah kamu mempertahankan rasa senang kalian itu gimana? Kegiatan yang positif terus mempunyai tujuan, mempunyai arah yang jelas, terus saling berkomunikasi. Kalau kata Aidan intinya berkomunikasi, saling terbuka ya, terus saling menutupi kelemahan satu sama lain. Jadi kalau misalnya ada teman yang ada punya kelemahan dan sebagainya, kamu tutupi dengan kelebihanmu. Begitupun sebaliknya. Kalau kamu punya kelemahan, jangan merasa sempurna terus, karena pasti ada yang kekurangan, ditutupi yang lain. Oke, selanjutnya kelompok 5 terakhir. Silakan kelompok 5. Budi merasa sangat cemas dan takut saat akan menghadapi ujian matematika.
Karena terlalu gugup, ia jadi sulit berkonsentrasi dan akhirnya nilainya rendah. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan Budi merasa takut? Budi merasa takut saat akan menghadapi ujian matematika. Terlalu gugup, ia jadi sulit berkonsentrasi sehingga menyebabkan nilainya rendah. Pertanyaan kedua, strategi apa yang bisa dilakukan Budi untuk mengurangi rasa takutnya? Yang pertama, pasti belajar atau melakukan kegiatan yang produktif agar pikirannya dan emosinya juga bisa teralihkan. Jadi tidak takut lagi, senang, happy saat melakukan ujian dan juga bisa berkonsentrasi. Oke, bagus ya. Nah, jadi itu jawaban dari kelompok 5. Kelompok yang belum menanggapi kelompok berapa? Ayo. Kelompok 2 dan 4 ya. Silakan kelompok 4 dulu. Menanggapi pernyataan kelompok si Budi ya. Si Budi ini takut menghadapi ujian. Siapa yang biasanya takut menghadapi ujian? Takut nilai kecil. Akhirnya grogi, malas belajar, gak kelompok lagi. Cara strateginya melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif. Apa lagi? Ayo kelompok 2 ada? Kelompok 4? Ya kelompok mana dulu kalau kayak gitu? Saya Pak. Ya. Bagus ya si Aidan ini. Saya akan bertanya kepada kelompok 5. Kalau kita sudah melakukan strategi tersebut, tetapi nilainya rendah nih. Nah, kalau dia mau mengulanginya lagi atau enggak? Mengulangi maksudnya? Misalnya nilai maju toh, terus melakukan strategi kuwi. Nah, dia yang ngulanginnya kok piye? Ya, izin menjawab ya Ida. Lebih baik difokuskan lagi belajarnya, ditingkatkan lagi, dipelajari yang kemarin salah itu dipelajari lagi, dicari tahu apa itu isinya, jawabannya, supaya kedepannya bisa mengerti dan tahu jawabannya. Oke, bagus ya. Oke, kita tepuk tangan dulu ya. Oke, tepuk tangan untuk jawabannya bagaimana. Karena waktu sudah mendekati akhir, jadi kita buat kesimpulan bersama. Siapa yang ingin membuat kesimpulan? Ada yang ingin berkesimpulan dari kegiatan hari ini? Kesimpulan? Apa yang kalian pelajari? Ya, yang kalian pelajari tentang emosi hari ini apa? Ternyata emosinya ada banyak. Ya, angkat tangan. Siapa duluan? Perwakilan setiap kelompok atau gimana? Makan waktu ya, satu orang saja ya, satu orang. Ya, siapa? Ya, Nadia ya, silakan. Berdiri. Baiklah, saya akan memberi kesimpulan pada kegiatan hari ini. Saya bersyukur kita bisa mengelola emosi, mengerti lebih jauh emosi, dan apa saja jenis emosi, ada berapa jenis emosi, pokoknya tentang emosi kita bisa mengerti lebih banyak emosi. Oke, bagus ya, tepuk tangan untuk Nabila. Oke, jadi seperti disampaikan bahwasannya kita memahami pengertian dari emosi itu apa sebenarnya, bukan cuma marah-marah, ternyata emosi itu banyak. Jenis-jenisnya sudah diketahui, ada yang emosi dasar dan yang kompleks. Terus bagaimana strategi pengelolaan emosi yang baik dan efektif. Oke, silakan. Ini ada soal Bapak untuk merefleksi kegiatan akhir. Ditulis, disiapkan kertas. Daftar masing-masing. Tuliskan yang seperti yang kesimpulan tadi, tapi berbeda. Kalau pendapat kalian itu kan pendapat Nabila. Sekarang tuliskan refleksi dan kembali. Pertanyaannya, apa yang saya pelajari hari ini? 1. Langsung dijawab. Apa yang saya pelajari hari ini langsung dijawab. Nah,
lama? 1 menit. Jujur saja ya, pendek singkat, jujur. Pendek singkat, gak usah nyontek. Apa yang saya pelajari hari ini gak usah nyontek, jujur saja. Jujur. Satu orang satu. Apa yang saya pelajari hari ini jujur, jawab saja. Oke. Tolong. Sudah. Yang kedua jawab juga. Pendek saja, nggak usah banyak. Yang kedua, apa yang saya akan lakukan setelah mempelajari materi ini? Yang akan kamu lakukan? Yang akan kamu lakukan setelah mempelajari materi ini? Jawab langsung, nggak usah jawab soalnya. Apa yang akan kamu lakukan setelah mempelajari materi tentang emosi ini? Oke, cukup ya. Kumpulkan. Ya. Kumpulkan. Ya, mana lagi? Ada hujan ya, suaranya agak berisik. Tidak apa-apa karena waktunya juga berakhir. Oke, sambil menunggu teman yang lain menjawab, perhatian seluruhnya dulu ya. Ini perhatian. Karena waktunya habis, jadi Ega, halo perhatian. Karena waktunya berakhir, saya ingatkan kembali bahwasanya setelah kita mempelajari tentang emosi pada hari ini, sebagai individu maka lebih baik kita mengelola emosi kita dengan baik. Kalau kita menemukan emosi bukan, kita mungkin emosi itu selalu positif. Terkadang kita menemukan diri kita lagi marah, terkadang diri kita lagi sedih, terkadang kecewa, takut, itu aja. Tapi bagaimana kita mengelolanya yang positif? Dan kalau kita mengalami situasi emosi yang positif, maka kita mempertahankannya dengan baik. Oke, itu saja untuk kegiatan pada hari ini. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.